Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. IHSG akhir pekan ditutup menguat tipis di level 6.600. Untuk membahas prospek pekan depan, kita telah bersama dengan Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami. Mas Rudi, kita lihat tadi IHSG menguat tipis dalam penutupan sore hari ini. Seperti apa analisis kinerja IHSG hari ini menurut Anda, Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat memang ini ditopang oleh dari global ya, yang dimana memang untuk dari Dow Jones dan juga untuk dari bursa regional yang memang kemarin semalam itu juga menguat. Nah ini untuk di Indonesia sendiri kalau kita lihat memang adanya window dressing pun ini membantu untuk dari IHSG kita berakhir menguat ya, meskipun memang untuk di awal sesi sempat berada di bawah level 6.500-an. Namun di akhir sesi kembali meningkat sampai dengan 6.600 kembali. Nah kalau kita perhatikan juga sebenarnya untuk dari beberapa net foreign buy yang terjadi pun saat ini masuk ke beberapa saham-saham big caps yang bisa dikatakan ini juga mendorong dari adanya penguatan IHSG, Mbak Elisa. Ya, kalau kita lihat untuk prospek IHSG pekan depan, apakah menurut Anda IHSG masih berpeluang menguat seperti yang terjadi pada akhir ini atau tetap ditutup stabil di 6.600? Ya, kalau saya lihat memang untuk pekan depan setidaknya IHSG akan mencoba bertahan di level-level 6.600 ataupun memang akan mencoba sampai dengan level 6.700. Karena memang kalau kita perhatikan saat ini belum ada sebenarnya katalis yang risiko yang memang menjadi kekhawatiran terhadap investor terhadap IHSG kita. Meskipun memang kalau kita lihat untuk dari beberapa risiko yang terjadi saat ini memang lebih kepada The Fed yang berencana untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Namun kalau kita perhatikan selama bulan Oktober sampai dengan Desember, IHSG kita memang kecenderungannya untuk bergerak di zona hijau, Mbak Eliza. Ya, katalis positif apa sih yang memang dibutuhkan untuk menstabilkan IHSG ini, Mas Rudi? Kalau kita perhatikan ini sudah masuk di bulan Oktober, akhir-akhir Oktober, biasanya memang untuk dari emiten akan merilis laporan kinerjanya untuk di kuartal 3 di 2021 ini. Meskipun memang kalau kita perhatikan sempat adanya PPKM level 4 sampai dengan level 3 kemarin, itu memang sedikit mengganggu dari kinerjanya di kuartal ketiga. Namun memang harapannya result yang ditampilkan oleh para emiten nanti itu memang menyamai dari ekspektasi para analis dan juga konsensus pada saat ini, Mbak Elisa. Baik, Mas Rudi, bagaimana dengan selera risiko investor jelang tadi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan juga pergerakan harga komoditas? Ya, untuk dari adanya RDG sendiri sebenarnya masih kemungkinan akan sama ya untuk dari polanya. Jadi tidak ada yang harus diekspektasikan sedemikian rupa. Sebenarnya untuk dari para investor bisa tetap menikmati adanya window dressing ini dengan masuk ke saham-saham big caps. Sementara untuk dari harga komoditas kemungkinan akan tetap mengalami rally-nya. Memang karena kalau kita perhatikan untuk dari krisis energi di beberapa negara sendiri ini menyebabkan harganya terus rally. Nah kalau kita perhatikan juga untuk dari beberapa emiten pun bisa dikatakan saat ini cukup menikmati adanya kenaikan dari harga komoditas yang terjadi saat ini, Mbak Elisa. Kalau rekomendasi Anda, Mas Rudi, untuk investor lokal dan juga kita lihat di sini untuk retail seperti apa? Ya, untuk dari investor lokal atau bisa dikatakan investor retail ya, untuk di IHSG sendiri sebenarnya bisa tetap mengikuti yang terjadi saat ini, di mana memang kecenderungan untuk dari investor asing ataupun juga korporasi untuk di Oktober sampai dengan Desember ini mereka akan memasuki saham-saham dalam kategori big caps, di mana kalau kita lihat saham-saham perbankan sendiri seperti BBCA, BBRI ini bisa dikatakan salah satu emiten yang men-trigger IHSG kita bisa dikatakan cukup kuat pada saat ini, Mbak Elisa. Baik, Mas Rudi, terkait dengan kinerja kuartal 3, ini bagaimana ekspektasi kinerja emiten kuartal 3 ini? Ya, untuk dari emiten sendiri kinerjanya diekspektasikan. Plus minusnya adalah di level-level untuk di positifnya 30%, namun memang kalau untuk masih ada pelemahan, saya rasa tidak lebih dari level moderat 5-10%. Namun memang harapannya adalah positif untuk di kuartal 3 ini yang disebabkan memang
untuk dari bulan September dan juga di pertengahan Agustus kemarin, untuk dari PPKM sendiri itu sudah mulai dilonggarkan, sehingga kinerja dari emiten sendiri bisa diharapkan itu membaik sampai dengan kuartal 3 ini, Mbak Elisa. Baik, bila kita lihat untuk prospek pekan depan, Mas Rudi, ini bagaimana Anda melihat prospek rotasi saham pekan depan? Apa saja tentunya yang patut dipertimbangkan oleh investor? Ya, saya rasa masih akan tetap berada di saham-saham masuk kategori komoditas ya. Bisa di lain sisi juga untuk dari saham-saham big caps, lalu juga untuk ada saham pakan ternak yang memang bisa diharapkan men-trigger untuk dari penguatan ISG juga. Selain itu juga untuk dari beberapa saham cyclical seperti konstruksi yang biasanya mereka mendapatkan turnover dari adanya pembayaran para tender yang sudah mereka lakukan. Itu yang memang bisa diharapkan menjadi salah satu penguatan ISG kita, dan juga investor bisa masuk ke saham-saham tersebut, Mbak Elisa. Nah, untuk saham-saham lapis 2 dan 3 menurut Anda seperti apa, Mas Rudi? Saya rasa untuk saat ini polanya akan bergeser terlebih dahulu, Mbak Elisa, ke saham-saham yang masuk kategori big caps. Meskipun memang tetap ada peluang untuk di saham-saham tier 2 seperti dari bank agro, saham agro yang memang saat ini untuk dari para investor asing pun sudah mulai melakukan koleksi terhadap saham tersebut. Namun saya rasa untuk saat ini sampai dengan pekan depan, saham-saham big caps lah yang masih akan mengalami penguatan, Mbak Elisa. Artinya kalau kita lihat untuk saham-saham lapis 2 dan 3 ini belum terlalu besar kontribusinya untuk penguatan IISG, seperti itu ya Mas Rudi ya? Ya, secara weighting pun mereka belum bisa untuk mendongkrak yang cukup signifikan. Nah, apalagi untuk dari para investor pun sudah mulai beralih kembali ke saham-saham big caps terlebih dahulu pada saat ini, Mbak Eliza. Baik, Mas Rudi, lalu seperti apakah tentunya arah investor untuk pekan depan menurut Anda? Apakah net buy masih bisa diandalkan untuk menopang IISG? Ya, kalau kita lihat untuk dari adanya net foreign buy di hari Jumat sendiri saat ini pun lebih dari 1 triliun, kemungkinan di pekan depan pun masih ada potensi untuk adanya foreign buy, sehingga memang IISG kita saya rasa memiliki kecenderungan untuk menguji level-level mendekati 6.700, Mbak Elisa. Baik, 6.700. Jadi kalau menurut Anda sendiri untuk prediksi IISG dan juga rekomendasi saham untuk pekan depan, tepatnya di hari Senin, seperti apa Mas Rudi? Ya, untuk di hari Senin pergerakan IISG saya rasa akan berada di resisten 6680, sementara untuk dari supportnya sendiri ada di level 6560. Untuk dari saham-sahamnya sendiri saya melihat ada dari Bevin, saya rekomendasikan untuk buy dengan target price 1.200, lalu juga ada Medco dengan target price di level-level 750, lalu juga ada Emior atau Mayora yang bisa dilakukan buy on weakness dengan target price sampai dengan 2.650, Mbak Elisa. Baik, terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami dan telah memberikan analisis dan juga informasinya. Pemirsa, demikian Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas.